Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, bagi orang yang mau umrah, mau ziarah ke Mekah, ke Madinah, yang paling pokok bagi kita bersama harus belajar manasik umrah. Untuk apa? Sebab ibadah tanpa dasar ilmu, ibadah itu tidak diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beribadah tanpa dasar ilmu, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita penting belajar manasikul umrah pada pertemuan ini, saudara. Dalam umrah ada rukun, ada wajib umrah, dan ada sunat umrah. Hal yang perlu diingat sebelum kita membahas rukun umrah, wajib umrah, dan sunat umrah adalah larangan-larangan bagi orang yang sudah mengenakan kain ihram. Ini yang harus kita ingat ya, begitu. Karena ini masing-masing agar supaya tidak kena denda. Kalau sudah kita niat ihram, nanti niat ihram kita dari Bir Ali. Nama tempatnya namanya Bir. Nggak usah catat, nggak apa-apa. Catat boleh, begitu. Ini nama tempatnya untuk memberi gambaran. Begitu. Nama tempatnya kita dari Bir Ali. Perjalanan yang direncanakan ini. Bir Ali itu 10 kilo dari Masjid Nabawi. Sini Blok M dah, begitu. Tapi 500 kilo menuju Mekah, begitu. 470 kilo menuju Mekah, itu begitu. Di Bir Ali nanti kita niat ihram umrah, begitu. Kalau nanti ada badal, sampaikan kepada kami, Bro, saya buat badal. Tinggal ngomong aja nanti di sono, begitu. Jangan sungkan, tanya begitu kepada kami. Jangan diam saja, jangan begitu ya. Jangan, kan yang diurusin banyak. Jadi kita kadang ndak paham maunya jamaah gitu. Jadi sampaikan aja sama kami. Jangan malu, jangan sungkan. Apa saja yang dipengenin disampaikan, begitu. Nah, kalau kita sudah niat ihram umrah, udah kita nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, udah nanti saja di sono panjangnya ya, begitu, dengan doa-doanya. Ini ada hal yang dilarang. Kalau sudah niat ihram, nanti kami ingatkan kembali ini di sana. Jadi yang dilarang pertama adalah memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian. Jadi sebelum cukur. Jadi niat ihram tuh begini, saudara. Ibarat sholat namanya takbiratul. Kalau udah takbiratul ihram, garuk-garuk aja nggak boleh. Ibarat sholat nih biar gampang. Kalau udah ngobrol enggak, ini sholat nih ngomongnya, gitu. Kalau udah Allahu Akbar sholat, garuk-garuk nggak boleh, ngobrol nggak boleh, makan nggak boleh. Sampai kapan tuh? Sampai salam. Udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, garuk boleh, makan boleh, ngobrol boleh, sholat begitu. Nah, di dalam umrah, kalau sudah niat ihram, ada larangan. Nah, larangan ini ada denda kalau dilanggar. Apa itu? Sampai kapan larangan itu? Sampai salam.
salamnya itu namanya salamnya itu air ini aja di depan Yasir. Ya itu aja. Nggak apa-apa. Jadi salam itu bahasa dalam umroh namanya cukur. Kalau udah cukur namanya udah salam, tahallul gitu. Kalau udah cukur namanya salam, ibarat sholat. Jadi antara niat ampe cukur ada larangan. Ampe tahallul nih. Begitu. Pertama dilarang pakai wangian, minyak wangi, nggak boleh. Begitu. Kalau kita pakai di samping dosa, kita dikenain denda motong kambing 1 ekor. Nanti duit buat beli oleh-olehnya habis. Buat denda aja. Begitu. Itu sekali. Pakai lagi 2 ekor. Kan repot. Begitu. Repot. Habis makan ada di wastafel sabun wangi. Ya kena denda. Begitu. Kalau sebelum sebentar, tidak lama. Kayak sholat aja kan dilarang ngobrol kan sebentar. Tapi ini dalam haji atau umrah rada repot. Kalau dilanggar kena dam tuh denda gitu. Kena denda. Begitu. Gitu. Jadi pakai sabun jangan yang wangi. Mandi kalau masih belum cukur enggak usah pakai sabun wangi. Nanti udah selesai cukur bebas. Ya, bebas. Nama juga bebas. Itu begitu. Kemudian meminyai rambut itu dilarang oleh agama, kena denda. Kemudian gunting kuku, ini sih insya Allah enggak lah. Nyukur rambut sebelum rapi, sebelum tahallul tuh. Kalau rambut kita nih, kita ada uban nih kata kita cabut 3 seekor kambing dendanya. Kalau belum salam, belum cukur nanti. Belum cukur tuh dilarang menghilangkan rambut, menghilangkan kuku. Kalau 1 helai, dendanya 1 mud. Kalau 2 helai, 2 mud. 3 helai, seekor kambing. Itu dendanya rambut. Begitu. Kan enak orang yang jenggotan. Kita cabut aja jenggot 1. Mana kecabut 3 lagi, seekor. Kalau begitu saya botak aja. Iya silakan sebelum berangkat mau botak. Enggak apa-apa, monggo. Begitu. Saya jenggot saya mau cukur aja, ada cukur. Jadi yang nggak ada jenggotnya aman. Begitu, nggak takut. Begitu. Begitu, dilarang. Kemudian ada yang besar tapi insya Allah ini enggak kami pisah. Dilarang sebelum cukur, sebelum tahallul namanya bersetubuh yang suami istri. Makanya kamarnya sebagian kami pisah. Begitu. Biar aman. Begitu. Biar aman. Tapi sebagian tentu ada. Marhaba. Jadi enggak boleh tuh. Begitu. Dan ini bakal rusak dan dendanya besar. Kalau ampe dia bersetubuh bininya suruh motong unta. Jadi dendanya 80 juta. Begitu. Mana 2 kali lagi? Banyak. Begitu. Itu denda. Denda. Besar dendanya. Kalau sampai begitu. Urusan keperempuannya. Kemudian yang dilarang itu adalah ini akdun nikah. Ini ndak adalah yang kayak gini hubungannya. Kemudian yang dilarang lagi mengganggu hewan-hewan yang di sana, hewan binatang. Jadi zaman dulu itu kan
berburu begitu, demen banget dia berburu burung, banyak burung-burung, nggak usah kita tangkap, kita ganggu, sebab bakal jadi masalah begitu. Kemudian dilarang pakai pakaian biasa kayak gini nih, pakai baju lagi sebelum tahallul dilarang. Masih begini nih, ini laki-laki, perempuan enggak. Perempuan yang dilarang menutup wajah dan telapak tangan. Wajah tuh begini, waduh saya nggak bawa sorban. Jadi enak nih kita pakai kerudung di bis, ya kan? Di bis, ini contoh, mumpung ada begitu. Jadi kan pakai jilbab ibu, kan dingin, kan enak tuh begitu tuh, ya kan? Hah? Enak sambil tiduran aja di bis, kan enak tuh, dingin tidur. Namanya menutup wajah. Ini kena denda, nggak boleh tuh jilbabnya ibu begini ini. Kalau sudah niat sebelum tahallul tuh salam kalau sholat begitu. Ini dilarang perempuan, enak nih begini. Orang laki jangan pakai pici. Ini pakai pici begini nih, kena denda, copot, pakai lagi 2 ekor, copot, pakai lagi, iya 3 ekor, iya begitu. Jadi pakaiannya apa? Ini aja. Orang laki nggak boleh pakai sempak gitu. Kalau udah biasa pakai sarung nih kayak orang tua kita, babesa benih, bisa pakai begini. Yang pakai sarung, yang biasanya dari kecil celana aja, ini harus belajar hari ini. Nanti diajarin caranya, diajarin. Ini bawa ininya 1 helai lagi, takut kotor kurang, jadi beli. Waalaikumsalam, marhaba, marhaba, begitu. Jadi ini bawa 1 lagi, beli 1 lagi. Jadi kalau kami pribadi ini teknis, bukan di kitab, nggak ada. Kami biasanya bawa 3 lembar. Kan ini kalau beli mesti dapat 2, kayak sendal. Begitu, dapat 2, begitu, dapat 2. Jadi kami bawa 3 lembar. Artinya bawahan aja yang diganti, atas kan cuma nempel. Jadi yang atas ini bakal kita turunin, yang baru buat atas. Begitu. Kalau mau bawa 4 ya artinya 4 lembar begini, 2 gitu, 2 paket lah. Silakan. Buat ganti-ganti. Kalau kotor beli begitu. Saudara beli emang paketnya kayak begini, di mana travel normal itu. Jadi 1 lah istilahnya, atas sama bawah. Jadi kekurangannya maksud mereka beli sendiri begitu, beli sendiri. Jadi kalau itu ada bekas yang ada aja begitu, nggak usah beli-beli. Itu juga sama kan, nggak mesti baru. Tapi saya punyanya adalah merah, sebab saya kan PDI, nggak apa-apa, boleh. Yang penting nutup, iya begitu, boleh. Nggak mesti warna putih. Saya hijau aja deh, hijau gitu. Biru begitu, kuning itu terserah. Golkar ke saya mau kuning apa? Yang penting mah kayak begini aja, begitu. Untuk menutup daripada badan kita, saudara. Bagaimana pakai jam, pakai kacamata, pakai cincin? Boleh. Saudara boleh bawa kacamata hitam, yang hitam. Mau ke Mesir, saudara kan mau makan di Sungai Nil, iya, kapal pesiar, iya, makan di kapal pesiar. Jadi ya makan di kapal pesiar, begitu, keliling-keliling, begitu. Mau foto di piramid, piramid, bangunan, iya, itu begitu. Ya saudara mau pakai kacamata, silakan. Bawa yang hitam boleh, nggak apa-apa. Umroh juga pakai kacamata nggak apa-apa.
Begitu. Silakan saja. Di Mekah dan di Madinah ini banyak tempat bersejarah yang harus kita kunjungi. Saudara-saudara sekalian, maka yang kita harus ingat oleh kita adalah kita menjadi tamu Allah. Saudara jangan takut, saudara jangan bingung. Begitu, jadi tamu dimuliakan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting jaga adab, itu aja. Yang penting jaga adab kita. Maka saya wanti-wanti suruh baca solawat tuh. Ya Ghaffar, salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad waghfir lana wali walidina wali masyaikhina wali ali Makkah wal Madinah wal Misrah walil muslimin. Ini kenapa saya suruh baca ini? Biar Bapak Ibu sehat, biar Bapak Ibu nikmat. Bila baca ini yang diulang-ulang ini doang sebetulnya. Pembukaan salam-salam. Ini doang yang dibaca-baca sambil tiduran, sambil apa? Minimal 100 harus dibaca. Untuk apa? Untuk kenikmatan yang akan kita dapat. Jadi kalau kita sering kirim-kirim parcel kirim, jadi kan enak juga begitu. Betamunya ya kan, betamunya enak. Kata tuan rumah, kayak begini nih betamu, begitu. Makanannya udah bawa ya kan, begitu. Jadi supaya nikmat perjalanan ini, begitu. Asalnya kita 48. Ya kita pulang 48 dengan bawa berlimpah keberkahan. Begitu saudara. Ini adalah yang paling penting dari perjalanan ini. Di Madinah banyak tempat bersejarah yang kita harus kunjungin. Ada sekitar 32 masjid yang harus kita kunjungi. Nanti dilihat dari waktu yang ada dapat berapa kita, begitu. Besok, begitu. Besok ini di Madinah. Di Mekah kemarin kami share tuh makam salah satu guru dari Syekh Abdul Halim Ad-Dari, daripada Kiai Zakwan, guru juga dari Muallim Syafi'adami, Syekh Yasin Al-Fadani. Blognya udah saya kasih. Blognya Mbah Mun, orang belakangan ya Imam Zubair, itu mudah makamnya. Dan ziarah ke Syekh Nawawi Al-Bantani di Ma'la, Siti Khadijah. Dan tentu kita ziarah ke Maulid Nabi, bumi tempat lahirnya Nabi. Ini satu kenikmatan. Kemudian daripada itu, di Madinah, saudara, kita tidak ada aktivitas apa-apa selain sholat dan zikir di Madinah. Sepulang dari Mesir kita ke Madinah. Di Madinah mengisi hari-hari ziarah ke Rasulullah. Nanti bimbingan ziarahnya di sono saja. Gitu. Nanti kami atur untuk ziarah ke Madinah. Dan di Madinah ini bernilai ibadah 1000 berbanding 1. Jadi banyak berbuat kebaikan. Mumpung saya ingat, saya pesan. Di Madinah, saya berharap tidak banyak belanja. Tidak banyak belanja di Madinah. Kalau mau belanja, kurma aja. Karena pusatnya kurma di Madinah. Lebih murah. Lebih murah. Pakaian nanti di Mekah. Ibu bapak kan demen beli-beli begitu. Di Madinah. Ala kadarnya buat kenang-kenangan silahkan. Artinya saya mau mengatur. Nanti belanja, nanti saya kasih arahan. Nanti saya kasih hari bapak dan ibu kalau pengen mau lontar
real saya kasih tempatnya, biar kita ajak ke Tanah Abangnya, biar ibu bapak duit dikit cukup, begitu maksudnya. Dari bapak ibu ke mall, begitu dapat atu, kalau ke ono dapat 5 kan mendingan, begitu. Artinya kami atur yang kayak begitu. Tidak lebih niatan kami mengatur ini bukan melarang untuk belanja, supaya bapak ibu jangan sampai nyesal. Karena beberapa teman kami udah kita bilangin, ya dia ndak mau pakai, kaget. Dia belilah barang, biar gampang aja, harganya 100.000 ya kan, dapat atu. Waktu di tempat yang di Mekah dapat 4, kan berarti 25.000 ya kan, kan berkurang 3. Loh kenapa? Kan udah dibilangin, nanti kan ada tempatnya, di mana pusat grosirnya. Kalau pengen jajan-jajan, artinya biar fokus ibadah maksud saya. Nanti belanja, ntar saya kasih tempatnya. Begitu. Bukan, saya tidak ada niatan umumnya biar dapat hadiah kan di situ disuruh toko itu atau pasar itu, ibarat Tanah Abang, Ciputat, kenapa kita ke Tanah Abang nggak Ciputat? Tidak ada lebih. Hanya nyari yang termurah dengan barang yang bagus buat bapak dan ibu. Hanya itu. Supaya duit sedikit cukup gitu. Begitu, duit sedikit kita cukup. Jadi sehingga kami lebih senang kita fokus pada ibadah yang akan kita laksanakan. Intinya jangan bingung, jangan ini. Bila ada yang bilang nanti lo di sononya begini, begitu, itu bikin puyeng aja kayak begitu. Kagak, di sono nikmat, ziarah, enak, semuanya nikmat. Orang jadi tamu Allah. Jangan tamu ditakut-takutin. Kita mau kondangan, ono di sononya nih. Enggak ada kalau kondangan itu. Semuanya kan jadi tamu. Makanan enak, apanya ada. Artinya kita nikmati segalanya. Begitu. Yang dibutuhkan oleh kita, yang harus diingat-ingat kembali seperti pertemuan yang lalu adalah kesabaran. Kenapa kesabaran? Karena kita tidur dengan orang yang baru kita kenal. Ada yang ngorok ya kan, gitu. Begitu. Hah? Iya ngigo gitu. Ngigo mendingan ya kan, gitu. Ada yang kamar mandi satu, kan kita berempat ya kan, gitu. Ada pengen rebutan ya kan, gedor-gedor, jangan sampai itu begitu. Kita harus sabar. Begitu, latihan. Itu kayak begitu. Ini yang paling pokok buat kita bersama dan kita bersama-sama. Ada apa aja bapak dan ibu sampein sama kita, apa aja sampein sama kita, begitu, sama kita sampaikan, itu begitu. Adapun hajat-hajat yang lain, bapak ibu dalam perjalanan ini barangkali di hati kecilnya ada sesuatu yang dipengini kepada Allah, pengen doa di makanul ijabah, di tempat-tempat mustajab, maka bapak dan ibu ndak usah sungkan untuk sampaikan kepada kami. Begitu, saya ini punya hajat baca apa ya, begitu. Nanti ngomong begitu di sono, nggak usah di sini. Di sono, begitu. Jangan di sini ngomongnya, di sono. Sampai nama kami agar supaya kami ajarkan baca doa ininya di sini, baca doa ininya di sini, baca doa ininya di sini. Jadi nanti kan bakal beda-beda doa-doa yang barangkali bapak dan ibu punya hajat, punya hajat-hajat, jadi sampaikan kepada kami begitu, karena kan kita nggak paham hati orang punya niat apa, itu sampaikan, jangan tidak kepada kami, ingetin begitu. Sebab kadang kalau nggak diingetin kami lupa, namanya ada yang diurus di samping perjalanan, ngurus ini begitu. Yang paling pokok saya berharap juga pada perjalanan ini, mohon maaf, jangan terlalu banyak mikirin makan. Makan disediakan, artinya normal. Itu ada makan kita 3 kali. Kalau saya sebagai orang majelis,
Mohon maaf, seperti makan adanya di waktu maghrib umpama. Daripada pulang hanya mau makan, nanti ke masjid lagi. Makan mohon maaf, umumnya 3 real, 5 real, 10 real, 10 real, biar gampang aja, ada 50.000. Makan aja beli berdua. Arab tuh porsinya gede banget. Makanan orang satu cukup berdua. Daripada ngajar makan di luar juga jadi. Daripada pulang timbang ngejar-ngejar makan, habis itu ke masjid lagi. Beli aja depan masjid banyak. Kayak begitu. Kalau bahasa kami, bukan melarang untuk makan yang disediakan, bukan. Daripada ngejar-ngejar begitu, yang akhirnya kita banyak buang waktu. Kalau umpamanya kita asik lagi pengen di masjid, tinggal ke depan masjid banyak jajanan. Banyak kayak kita, mau jajanan apa aja ada. Nggak usah takut, dia ngerti bahasa kita. Nggak usah pakai kawan-kawan kita pakai bahasa Arab. Kam. Berapa? Dia bilang khomsa riyal. 5, dia tangan bikin 5. Dia pengen nawar. Berapa tuh kalau 2 tuh? Dia kagak bisa bahasa Arab. 2 berapa? Dia ingat sholat subuh. Rok'ataini. Begitu. Jadi masalah jadi. Rok'ataini. Allahu Akbar. Jadi bahasa kita aja ngerti dia. Nggak usah takut. Ya bawa secukupnya kita. Pakaian secukupnya. Ini diantara hal yang paling penting. Itulah tadi larangan ketika kita umrah. Umrah itu rukunnya dikit. Begitu. Jadi saya ngomongin perjalanan. Jadi rukunnya ada 5. Rukun umrah. Pertama niat ihram. Ini niat ihram, saudara kalau nyatet dalam kurungnya di Bir Ali, dalam kurungnya di Ji'ronah, di Tan'im. Yang sekarang nih. Nanti kita bicarakan ke Taif. Mau ke Taif juga. Ke tempat Nabi hidup 4 tahun. Naik kereta. Iya, kalau kereta gantung kami ndak ada programnya karena itu nggak ada di zaman Rasulullah. Nabi nggak injak itu rekreasinya Saudi. Kami maunya di tempat yang Rasulullah injak, begitu, gitu. Yang nggak diinjak Rasulullah ndak mau, kurang manfaat, begitu. Jadi di Taif ada namanya Dhuwaibi. Dhuwaibi adalah kampungnya Halimatus Sa'diyah. Nabi 4 tahun. Dari kecil lahir, sampai umur 4 tahun ada di kampung itu subur. Diinjak Nabi. Maka Taif subur karena diinjak Nabi. Maka kita dekat sama Nabi itu menjadi subur adanya. Subur adanya. Itu yang penting. Nanti kalau berbicara Taif kita akan bicara. Sebab dengan travel kita tidak bicara tentang Taif. Besar dia minta. Jadi saya tidak mau. Begitu. Nanti kita bicara dengan teman-teman kalau mau ke Taif. Intinya dari Bir Ali, dan dari Ji'ronah, Tan'im dah. Ini sebetulnya ada banyak begitu, tapi untuk perjalanan. Dari situ kita baca talbiyah terus aja. Baca labbaik Allahumma labbaik di bis. Sampai menuju hotel di Mekah. Masuk hotel. Habis naruh barang-barang kita ke masjid. Jadi kembali rukun umrah 1 niat. Niat ihram namanya. Begitu. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf. Jadi urutannya begini. Dengan tawaf nih. Namanya tawaf umrah. Jadi dari Madinah dulu dah, dari Bir Ali, perjalanan pertama. Nanti kedua bisa dari Ji'ronah, dari Tan'im. Jadi Bir Ali kita menuju Mekah, menuju hotel. Udah nyampe naruh barang-barang di hotel, masih kita bertalbiyah. Artinya naruh barang, ya capek ya istirahat lah. Kemudian kita menuju Masjid Nabawi, Masjid Makkah, Masjidil Haram.
sampai pintu masjid, nanti kami bakal arahin, jangan masuk dulu sebelum kita ngapalin jalan, ngapalin tempat, bikin tanda. Apa tandanya? Yang penting tandanya jangan jagung dimakan semut hilang. Umpamanya tandanya pintu 3, ya toilet 3. Baik, itu kan masing-masing bikin tanda. Karena pintunya sama. Kalau masuk dari sini, keluar dari sini, saudara bakal mutar. Kalau masuk masjid, saudara kebingungan. Kemana ini pulang? Begitu, lepas dari rombongan. Maka dia suruh baca sholawat itu biar nggak lepas dari rombongan. Bila terjadi lepas dari rombongan, begitu, saudara bingung pulang, saya ajarin, saudara masuk ke masjid lagi. Pokoknya kalau bingung keluar, saudara harus masuk masjid, lihat Ka'bah. Nanti ketemu jalannya. Begitu rumusnya. Begitu. Itu kalau saudara keluar dari masjid bingung, saudara ngelilingin masjid, tambah bingung saudara. Tambah bingung. Masuk masjid lagi. Kalau masuk masjid lagi, Allah bakal unjukin. Itu kan pintu masuk, bakal begitu. Begitu. Kalau orang kagak, ini di sini tukang nyasarin orang nih. Tuh yang kagak tuh begitu. Padahal dia kagak ngapalin jalan. Itu begitu. Itu rumusnya begitu. Ini rumus ya. Rumus. Pokoknya ini bisa disampaikan sama siapa aja, ilmu. Kalau kebingungan, keluar masjid, masuk masjid lagi. Jangan diturutin makin keluar. Masuk lagi, lihatin Ka'bah. Nanti bakal Allah kasih jalan menuju pulangnya. Ingat, itu begitu rumus hidupnya, rumusnya. Ini perjalanan yang nggak ada di kitab-kitab dalam manasik. Ini perjalanan yang kami sampaikan. Sampai pintu masjid, kita masuk masjid, dan ingat setiap masuk masjid ada zam-zam tuh, minum zam-zam dulu. Minum zam-zam. Niat minum zam-zamnya ada di buku itu, semuanya di buku ini. Jadi di buku ini saudara sudah mengikuti tuntunan. Ini kalau buku ini habis berarti kita pulang. Tuh. Ini begitu. Buku yang ini. Buku yang ini. Kalau buku yang ini habis, doa-doanya berarti pulang. Petunjuknya selesai. Sebab di sini sudah ada semua tuntunan menuju Madinah, doanya apa dan seterusnya. Ini ada. Sampai kita di Masjid Nabawi, doa-doa, ziarah-ziarah, sampai terakhir kita bakal pulang meninggalkan kota suci Makkah. Ini seluruh di buku ini. Jadi buku ini selama kita di Madinah, di Makkah, ngikutin buku ini. Ngikutin buku ini. Nah, sampai di Masjidil Haram, kita sebelum tawaf minum zam-zam. Ingetin ini, begitu. Insya Allah bakal kita bareng kayak begini. Tapi sebagai kajian permulaan, minum zam-zam. Niatnya apa? Niatin begini. Setelah minum zam-zam, enggak usah bahasa Arab, yang ngapalinnya. Bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya niat minum zam-zam ini. Kalau saudaranya apal dari awalnya enak, ya Allah, Nabi bersabda air zam-zam untuk niat apa saja. Ya Allah, saya niat minum zam-zam ini agar kuat ibadah. Begitu setiap minum zam-zam. Setiap minum zam-zam niatnya, aku niat minum zam-zam ini agar kuat ibadah. Kalau saudara kuat ibadah, itu namanya minta dikit, tapi banyak. Kalau saudara minta sehat, sehat doang, tidur mulu, nggak kuat ibadah, rugi. Kalau kuat ibadah, syaratnya kudu sehat. Kedua, kuat ibadah itu syaratnya bukan sehat badan doang, sehat kantong juga. Kalau lagi mumet mau dagang batu nih, lagi menurun, puyeng tahajud juga malas, mumet dagang batu juga. Jadi biar kuat ibadah. Kalau kuat ibadah mah sehat. Iya, segala macam. Jadi niatnya itu aja.
dan kami diajarkan kayak begitu. Biar kuat ibadah. Ini niat. Biar setiap minum zam-zam, habis itu kita lihat Ka'bah, baru kelihatan, belum di tempat tawaf. Kita doanya ada di buku ini semuanya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra wa zid man syarrafahu wa azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Nanti sebetulnya kami bakal bimbing begitu, saudara nggak lihat buku. Tapi kalau mau sendiri kan saudara ada bukunya. Nanti kita baca sama-sama kayak begini. Begitu. Nggak usah saudara bingung, ini buku banyak banget, mana kurang seminggu ngapalnya bagaimana ini ya. Ngapalnya. Saudara nggak usah bingung, dibawa aja. Nggak usah bingung. Nanti kita baca sama seperti demikian. Niat kita di putarannya, kita doa bersama-sama. Semuanya kita bakal bersama-sama. Sampailah kita cukur, sampailah kita sholat sunat tawaf dulu, lalu sa'i. Karena rukun ketiganya adalah sa'i sesudah tawaf. Begitu. Habis sa'i, cukur. Habis cukur, habis tertib namanya. Itu doang. Umroh tidak banyak. Tidak banyak. Tidak banyak. Maka pertemuan ini saudara, kita sebelum kita berbicara hal-hal apa yang harus kita kerjakan selama di Mekah dan di Madinah, begitu, maka kembali rukun umroh 5. 1 niat, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, cukur atau gunting, 5 tertib. Nah ya tertib nggak ada kerjaannya, asal berurutan ini tertib. Nah dengan cukur berarti salam. Yang tadi dilarang yang 7 habis, udah boleh pakaian biasa, bebas kita, bebas pakaiannya. Di Mekah, selama hari-hari kita di Mekah, banyak tempat-tempat bersejarah. Yang paling pokok buat kita, banyakin tawaf sunat. Nah, dalam tawaf sunat ini kita setiap lurus dengan Hajar Aswad, maka kita niat. Pada waktu tawaf yang pertama dari Bir Ali nggak niat, nggak apa-apa, tinggal muter doang. Karena niatnya sudah bareng pada waktu niat ihram. Tapi kalau tawaf sunat, kudu ada di hati, aku niat tawaf sunat, 7 putaran karena Allah Ta'ala. Lurus dengan Hajar Aswad. Iya, lampu hijau. Lurus dengan lampu hijau. Ini muter, pakaian bebas begini. Pakaian bebas, pakai sarung, pakai baju. Di luar yang tadi. Ini namanya tawaf sunat. Itu silakan. Muter. Itu mau banyakin, itu silakan. Diperbanyak. Banyak. Terserah kita. Mau sebanyak apa kita. Jadi bisa dapat dari hari yang ada 21 kali, gede ganjarannya. Berarti 21 kali, 21 kali 7. Ya enggak sekaligus. Kan kita dari mukanya demen kredit ya kan. Cicil aja. Begitu. Sehari dapat berapa? Ya kan? Begitu. Silakan. Begitu. Silakan. Mengisi hari-hari yang ada selama kita di Mekah, selama kita ada di tanah haram. Dan saudara sekalian yang mulia, ganjaran besar di Mekah, ini kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan. Sebab ke Mekah ini, ke Madinah ini, dan ziarah-ziarah ini adalah tidak semua orang. Biar kata duitnya banyak,
belum tentu diberi kemudahan oleh Allah. Ada yang pengen betul, duitnya ndak ada. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita bersama ini, saya berharap kepada semua teman-teman ini, kita harus aji mumpung, manfaatkan kesempatan yang sangat luar biasa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling pokok. Bila saudara merasa kelelahan badannya, sedikit saya doa barangkali agar supaya saudara tidak pakai vitamin tapi punya vitamin yang sangat bagus. Di sini nampaknya kami kasihnya. Ya Qawiyyu ya Aziz. Sebentar, ini saya kasih bacaan-bacaan yang kita baca. Jadi saudara yang paling pendek bacaannya, baca ya Qawiyyu, ya Aziz, ya Qadir, ya Muqtadir. Itu biar saudara kuat badannya, tidak gampang sakit gitu. Ya Qawiyyu, ya Aziz, ya Qadir, ya Muqtadir. Kalau merasa kelelahan, ya begitu. Nanti kami sampaikan kembali. Ya Qawiyyu, ya Aziz, ya Qadir, ya Muqtadir. Begitu. Ini biar kita kuat. Begitu. Namanya doa imun. Jadi biar kita memiliki kekebalan tubuh, tidak begitu gampang sakit gitu. Baca itu agar supaya mudah dari perjalanan ini, saudara-saudara sekalian. Insya Allah dengan ini kita dengan niat yang baik seperti kemarin kami sampaikan, dengan manasik kita yang benar, begitu insya Allah umrah ini adalah umrah yang mabrurah dan ziarah yang makbulah. Ambil kesempatan ini, kita nggak tahu umur kita, apakah ini adalah ziarah terakhir kita ke Nabi, meski kita berkali-kali, sehingga kita ajang manfaatkan betul perjalanan ini sebaik-baiknya. Kita harus aji mumpung, kita harus betul-betul dimanfaatkan perjalanan-perjalanan mulia ini. Karena kita nggak paham kesempatan ini, meski kita memohon kepada Allah dalam setiap peratiban kita, agar kita berkali-kali diantarin ke Rasulullah, diantarin ke Baitullah, tapi kan hakikatnya Allah yang maha tahu tentang kita. Sehingga saya berharap betul kepada teman-teman sekalian, kita dimanfaatkan perjalanan ini sebaik-baiknya. Insya Allah Ta'ala. Inilah diantara hal-hal yang paling pokok daripada kita manasik